Waterfall power atau pembangkit listrik tenaga air terjun adalah salah satu energi terbarukan yang menarik banyak orang. Emisi yang rendah dan dapat berdiri sendiri karena sumbernya menyebabkan waterfall power merupakan energi yang sangat diperlukan. Perlu kita ketahui bahwa 85% dam dan turbin telah berhasil dibangun di berbagai negara untuk menghasilkan listrik melalui energi-energi yang dihasilkan. Namun, pernahkah kamu berpikir bagaimana air seperti ini bisa menjadi listrik? Hai semuanya, saya Keisha Sarasobe Manuaryadi dari jurusan Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga dari kelas Medan Elektromagnetik T1 dengan dosen pengampu Dr. Sugianto Sulistiono. Hari ini dengan video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait waterfall power atau pembangkit listrik tenaga air terjun. Tapi sebelum saya membahas tentang waterfall power, saya akan bertanya kepada beberapa orang terlebih dahulu. Pernah dengar? Pernah denger sih. Ya, saya tahu. Kayaknya kalau waterfall power pernah dikasih tahu di kampus. Kayak semacam tenaga listrik yang banyak dipakai di negara Amerika. Menurut saya waterfall power itu adalah energi dari air terjun. Kalau waterfall power itu mungkin semacam pembangkit listrik dari air terjun gitu. Pembangkit listrik dari air terjun. Yang nemuin Nikola Tesla. Yang ciptain PLTA mungkin ya siapa? William Armstrong. Tapi kalau buat waterfall powernya sendiri kurang tahu. Setahu aku penemu waterfall power itu Nikola Tesla dengan Niagara Falls-nya. Setauku Nikola Tesla sih. Dari kecepatan air terjunnya itu nanti bisa menggerakkan sebuah turbin, yang turbinnya nanti itu akan memberikan energi mekanik dan menghasilkan energi listrik untuk pembangkitnya. Dari kecepatan waterfalls-nya itu dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik yang nantinya akan menjadi energi listrik. Jadi dari air yang ada di turbin itu nanti ketika bergerak akan menghasilkan energi mekanik, terus dari energi mekanik itu akan diubah menjadi energi listrik. Cara kerjanya yaitu adanya energi mekanik dari air itu akan menghasilkan energi listrik, dan juga semakin cepat kecepatan airnya dan juga tinggi air terjunnya itu juga mempengaruhi besar listrik yang akan dihasilkan. Kira-kira kayak gitu. Setelah mengetahui beberapa pengetahuan dari orang-orang terkait waterfall power, saya akan menjelaskan tentang apa itu waterfall power. Pada dasarnya, waterfall power adalah salah satu pembangkit listrik tenaga air. Namun waterfall power adalah PLTA khusus dengan sumber air dari air terjun. PLTA itu atau Hydroelectricity Power adalah salah satu sumber energi terbarukan untuk menghasilkan tenaga listrik yang menggunakan bendungan atau struktur pengalihan lainnya untuk menghasilkan atau mengalirkan dari sumber alami sungai atau sumber air lainnya menjadi tenaga listrik. Biasanya PLTA akan menggunakan turbin dan generator. Turbin dan generator ini digunakan untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik yang nantinya akan masuk ke jaringan listrik dari perumahan, bisnis, industri, bahkan satu kota. Berdasarkan sumber energinya, PLTA itu memiliki 3 sumber, yaitu storage hydropower atau PLTA penampungan, kedua ada pump storage hydropower atau PLTA pompa, yang ketiga ada run-off river hydropower atau PLTA aliran sungai langsung. Pada PLTA storage atau penampungan biasanya memiliki salah satu penampungan yang disebut dengan waduk, dan PLTA ini cocok untuk daya output yang besar. Kedua ada PLTA pompa atau pump storage hydropower. Biasanya PLTA ini memiliki 2 penampungan, satu di atas dan satu di bawah.
Dan biasanya PLTA ini memiliki pembangkit listrik tenaga lainnya seperti tenaga surya dan tenaga angin. Ketiga, ada run of river hydropower atau PLTA aliran sungai secara langsung. Biasanya tidak menggunakan penampungan, namun airnya langsung dialirkan ke turbin. Dan PLTA inilah yang biasanya digunakan pada waterfall power atau pembangkit listrik tenaga air terjun. Berdasarkan sejarah, waterfall power pertama kali diciptakan oleh Nikola Tesla. Pada tahun 1895, Nikola Tesla dan seorang industrialis bernama George Westinghouse berhasil menciptakan pembangkit listrik tenaga air terjun pertama kali di Niagara Falls, yang pada saat itu berhasil mengalahkan Thomas Alva Edison dan mengubah cara pandang semua orang terhadap kekuatan alam yang dari semula adalah arus searah menjadi arus bolak-balik. Dalam kontes internasional Niagara Falls pada tahun 1893, salah satu fisikawan Inggris yaitu Lord Kelvin mempercayai bahwa listrik dengan arus bolak-balik atau AC akan memiliki tenaga yang lebih maksimal dibandingkan listrik dengan arus searah atau DC, yang pada saat itu tidak dapat ditransmisikan jarak jauh dan menyebabkan banyak kematian akibat tegangan yang sangat tinggi. Generator yang dihasilkan, Tesla ini berhasil menciptakan sebuah energi yang tenaganya ini setara dengan 50.000 tenaga kuda. Dan pada saat itu, listrik Tesla berhasil dipesan oleh beberapa penduduk dan beberapa bisnis, yang akhirnya listrik Tesla dapat dijalankan ke kota New York, kemudian ke kereta bawah tanah, dan jalan kereta api. Hingga pada tahun 1920, generator listrik Tesla ini diciptakan di beberapa tempat yang lain sehingga dapat menyuplai listrik sekitar 25% dari semua listrik di kota Amerika Serikat. Berikut adalah rancangan reaktor milik Tesla pada tahun 1890-an. Pada pembuatan tenaga listriknya, Tesla memanfaatkan energi kinetik dari air terjun Niagara Falls. Kemudian air yang mengalir pada Niagara Falls itu akan dikirimkan ke terowongan panjang dan akan memutar serangkaian turbin. Dari tersebut, maka energi kinetik akan berubah menjadi energi mekanik yang menghasilkan listrik. Pada saat ini, pembangkit listrik tenaga air, khususnya pembangkit listrik tenaga air terjun, biasanya menggunakan turbin seperti ini. Turbin seperti ini memiliki bilah miring yang dililitkan pada roda dan pengoperasan analognya biasanya menggunakan kincir dan turbin yang akan bergerak saat bersentuhan dengan air. Apabila turbin ini ditempatkan pada tempat jatuhnya air, maka turbin akan menggerakkan poros yang nantinya akan menggerakkan generator listrik. Jenis generator yang umumnya digunakan pada pembangkit listrik tenaga air adalah generator dengan elektromagnetik standar. Mesin ini akan mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik yang menghasilkan listrik, dan magnet di sekitar generator atau di sekitar konduktor akan menghasilkan medan elektromagnetik yang nantinya menghasilkan listrik. Generator listrik tersebut terjadi induksi elektromagnetik yang nantinya akan mengacu pada hukum Faraday dan hukum Lenz. Pada hukum Faraday dijelaskan bahwa adanya perubahan flux magnetik pada kumparan akan menyebabkan gegel induksi pada ujung-ujung kumparan. Hal tersebut sesuai dengan persamaan sebagai berikut, di mana E adalah gegel induksi, kemudian N adalah jumlah liritan, kemudian delta flux adalah perubahan flux magnetik, dan delta T adalah perubahan waktu. Sedangkan hukum Lenz menjelaskan bahwa gegel induksi yang muncul dengan arah melawan perubahan flux magnetik akan menyebabkan arus mengalir, atau dengan kata lain, arus induksi akan menyebabkan medan elektromagnetik yang berlawanan dengan perubahan flux. Rangkai generator listrik yang menghasilkan medan elektromagnetik diperlukan dua komponen penting, yaitu rotor dan stator. Rotor adalah bagian generator yang berputar. Rotor generator biasanya disusun dari sejumlah magnet permanen yang nantinya digunakan sebagai penghasil medan magnet untuk membangkitkan tegangan dari generator tersebut. Magnet permanen akan disusun pada sepasang media berbentuk piringan dan memiliki posisi yang saling berhadapan dan mengampit stator. Hal tersebut akan menyebabkan flux magnet pada kumparan stator akan saling memperkuat. Stator atau stator generator magnet permanen adalah kumparan medan yang tersusun dari beberapa kumparan kawat yang dilapisi dengan bahan isolator. Perlu kita ketahui bahwa jumlah kumparan akan mempengaruhi kuantitas tegangan keluaran dari generator.
Dengan seri beberapa kumparan akan mempengaruhi tegangan keluaran generator menjadi satu fasa atau tiga fasa. Agar dapat fungsi sebagai stator, maka kumparan beberapa kawat koil atau email akan ditempatkan pada sebuah media dalam bentuk piringan dengan reluktansi atau tahanan aliran flux yang rendah. Berikut adalah konstruksi sederhana dari generator listrik elektromagnetik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa aja sih energi yang berpengaruh pada waterfall power ini. Pertama, ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dihasilkan dari kecepatan air, yang dalam hubungannya, energi kinetik persatuan volume air ini sebanding dengan kecepatan air, dengan yang dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut, di mana EK adalah energi kinetik, kemudian V besar adalah volume, kemudian Rho adalah massa jenis, dan V kecil adalah kecepatan. Dalam rumus seperti berikut dapat dinyatakan juga dalam daya, yang dimana dalam persamaannya P adalah daya, kemudian A besar adalah luas penampang, V kecil adalah kecepatan, dan Rho adalah massa jenis. Dalam hubungan kubik, maka dapat kita simpulkan bahwa air dengan kecepatan 2 kali referensi akan memiliki energi 8 kali lebih besar yang nantinya akan berpengaruh pada penempatan turbin untuk pembangkit listrik tenaga air. Kedua, ada energi potensial atau energi yang dihasilkan dari ketinggian tertentu. Sederhananya, perbedaan ketinggian itu juga akan memengaruhi besarnya energi potensial. Hubungannya, energi potensial per satuan volume aliran air ini akan sebanding dengan ketinggian, yang dapat dinyatakan pada rumus sebagai berikut, di mana EP adalah energi potensial, kemudian V besar adalah volume, kemudian Rho adalah massa jenis air, dan G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian. Rumus tersebut juga dapat dinyatakan pada daya, seperti berikut, di mana P adalah daya, kemudian Rho adalah massa jenis air, kemudian Q adalah laju aliran fluida, G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian. Maka dapat kita simpulkan bahwa perbedaan ketinggian antara inlet dan outlet pada pembangkit listrik tenaga air ini sangat berpengaruh besar pada besarnya energi potensial yang akan dihasilkan. Dan hal ini juga akan berhubungan dengan efisiensi turbin dan generator listrik. Ada tekanan atau energi potensial tekanan. Energi ini adalah energi terakhir yang ditunjukkan oleh fluida, di mana hubungannya dengan dua energi sebelumnya, yaitu energi kinetik dan energi potensial, dapat dirumuskan dengan persamaan Bernoulli. Tekanan atau P atau satuan energi per satuan volume ini dapat dirumuskan dalam persamaan energi potensial sebagai berikut, di mana EP adalah energi potensial, kemudian P adalah tekanan fluida, dan V adalah volume aliran atau volume fluida. Mengapa tekanan itu dapat dirumuskan dengan energi potensial? Karena tekanan ini mewakili energi pada satuan volume tertentu. Dengan adanya tekanan, maka air ini dapat menjalankan turbin dan menghasilkan listrik. Berdasarkan advantage-nya atau keuntungannya, waterfall power merupakan energi yang renewable. Disebut renewable karena air tidak akan benar-benar berhenti atau tidak akan benar-benar habis kecuali memang air tersebut berhenti mengalir. Kedua, waterfall power ini merupakan energi yang bebas emisi karena tidak mengeluarkan emisi apapun yang dilepaskan ke atmosfer. Ketiga, PLTA waterfall power ini merupakan salah satu energi pembangkit listrik yang terpercaya karena bertahan lama dan bisa membangkitkan listrik di beberapa kota maupun beberapa negara. 4. Waterfall power adalah energi atau pembangkit listrik yang dapat disesuaikan karena kita dapat mengatur aliran air yang melewat ke turbin. Kelima, biasanya PLTA waterfall power ini juga dilengkapi dengan danau, yang mana danau ini juga dapat dijadikan tempat rekreasi. Sedangkan pada bagian kekurangannya, waterfall power ini memiliki kekurangan sebagai berikut. Pertama, dapat berdampak pada ikan. Kenapa berdampak pada ikan? Karena turbin-turbinnya itu juga dapat mengganggu ekosistem di laut tersebut atau di sungai tersebut. Kedua, lokasi pabriknya juga terbatas. Biasanya, energi waterfall power ini memiliki turbin yang cukup besar dan itu memang memerlukan lahan yang cukup banyak. Ya, waterfall power memiliki biaya awal yang cukup lumayan tinggi atau cukup lumayan mahal karena bahan-bahan yang diperlukan adalah bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Mengapa hal tersebut diperlukan? Karena itu untuk digunakan untuk mengurangi karat atau untuk mengurangi resiko-resiko kerusakan yang dialami akibat aliran air yang terus-menerus.
Selanjutnya, ada emisi karbon dan metana. Kenapa emisi karbon dan metana dapat muncul? Karena tumbuhan-tumbuhan yang ada di waduk tersebut atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sungai tersebut biasanya akan mati akibat turbin. Dan apabila tumbuhan tersebut mati, maka akan muncul emisi karbon dan metana. 5. Waterfall power ini juga memiliki resiko terhadap kekeringan. Saat air tidak dapat mengalir, maka turbin pun juga tidak akan mengalir dan tidak akan menghasilkan listrik. Keenam, waterfall power juga memiliki resiko banjir yang nantinya akan mempengaruhi penghasilan listrik dari PLTA tersebut. Hal-hal yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa waterfall power atau pembangkit listrik tenaga air terjun adalah salah satu energi terbarukan yang dapat kita manfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan 3 energinya, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan tekanan air. Namun perlu diperhatikan bahwa penempatan turbin pada aliran air sangat mempengaruhi energi yang dihasilkan. Dengan demikian, telah selesai penjelasan saya terkait waterfall power dan selalu ingat perkataan dari Nikola Tesla. Sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih.